everyone, let me introduce myself. My name is Melissa Putudamanik from class 2 majoring in elementary school teacher education. In this video, I explain a lesson about tense and part of speech. I made this video to fulfill an assessment from Survey Bergenting for the English language learning tools. Enjoy watching! Now we go into the material on tense. Tense are divided into 16 tense. Number 1, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, kondisi saat ini, jadwal tetap, dan instruksi. Adapun susunan kalimat atau rumusnya, yang pertama adalah kalimat positif ada subject plus verb 1. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus do or does plus not plus verb 1. Kalau kalimat tanyanya itu ada do or does plus subject plus verb 1. Contohnya adalah dia membaca buku setiap malam. Kalimat positifnya itu he read a book every night. Kalau kalimat negatifnya itu he does not read a book every night. Kalau kalimat tanyanya itu does he read a book every night. Next, number 2, present continuous tense. Present continuous tense ini berfungsi untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat berbicara, bersifat sementara, yang telah direncanakan untuk dilakukan waktu dekat, serta menunjukkan proses perubahan atau perkembangan yang sedang terjadi. Adapun susunan kalimat atau rumusan kalimatnya, yaitu yang pertama adalah kalimat positif itu subject plus am or is or are plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus am or is or are plus not plus verb ing. Kalau interrogative sense-nya ataupun kalimat tanyanya itu ada am or is or are plus subject plus verb ing terus diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya adalah siswa sedang membaca buku di kelas. Kalimat positifnya itu the students are reading books in the classroom. Kalau kalimat negatifnya the students are not reading books in the classroom. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya yaitu are the students reading books in the classroom. Number 3, present perfect tense. Teman-teman, present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau tindakan yang telah terjadi di masa lalu tanpa menyebutkan waktu pastinya, yang hasil atau dampaknya ini masih terasa sampai sekarang, yang dapat berupa pengalaman yang pernah dialami seseorang atau suatu kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Adapun susunan kalimat atau rumusan kalimatnya yaitu kalau kalimat positifnya itu rumusnya yaitu subject plus has or have plus verb 3. Kalau kalimat negatifnya itu ada rumusnya yaitu subject plus has or have plus not plus verb 3. Kalau interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu ada has or have plus subject plus verb 3 dan diakhiri oleh tanda tanya. Contohnya adalah siswa tersebut sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau kalimat positifnya itu ada the students has finished the assessment. Kalau kalimat negatifnya teman-teman ada the student has not finished the assessment. Kalau kalimat interrogatifnya itu atau kalimat tanyanya has the students finished the assessment. Next, number 4, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini teman-teman digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah dimulai di masa lalu yang masih sedang berlangsung sampai sekarang atau baru saja berhenti dengan penekanan pada proses atau lamanya kegiatan tersebut. Susunan kalimatnya atau rumusan kalimatnya itu ada kalimat positif itu subject plus has or have plus been plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus has or have plus not plus been plus verb ing. Kalau interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu ada has or have plus subject plus been plus verb ing dan seperti biasa diakhiri oleh tanda tanya. Contohnya itu guru tersebut sudah mengajar di kelas. Kalimat positifnya the teacher has been teaching in the classroom. Kalau kalimat negatifnya yaitu the teacher has not been teaching in the classroom. Kalau kalimat tanyanya yaitu has the teacher been teaching in the classroom. Next, number 5, simple past tense. Simple past tense ini teman-teman biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi dan selesai di masa lampau dan waktu kejadiannya biasanya jelas dan diketahui. Susunan kalimatnya itu kalau kalimat positif biasanya rumusnya subject plus verb 1. Kalau kalimat negatif itu rumusnya subject plus did not plus verb 1. Kalau kalimat tanyanya atau interrogatif rumusnya did plus subject plus verb 1 dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah anak-anak bermain di taman kemarin. Kalimat positifnya the children played in the park. Kalau kalimat negatifnya itu the children did not play in the park yesterday. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya biasanya did the children play in the park yesterday. Number 6, past continuous tense. Past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau untuk menunjukkan dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan di masa lalu serta untuk menjelaskan bahwa suatu kegiatan itu sedang berlangsung ketika kegiatan lain terjadi dan biasanya digabungkan dengan simple past
Dan rumus susunan kalimatnya itu kalau kalimat positif ada subject plus was or were plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus was or were plus not plus verb ing. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu ada was or were plus subject plus verb ing dan diakhiri tanda tanya. Contohnya itu teman-teman, mereka sedang menunggu bus selama 30 menit. Kalimat positifnya itu they were waiting for the bus for 30 minutes. Kalau kalimat negatifnya they were not waiting for the bus for 30 minutes. Kalau kalimat tanyanya itu were they waiting for the bus for 30 minutes? Number 7, past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa terjadi lebih dulu sebelum peristiwa lain di masa lampau. Tense ini menekankan urutan waktu bahwa satu kejadian sudah selesai sebelum kejadian berikutnya terjadi. Selain itu, past perfect tense ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan atau aktivitas telah berlangsung dan selesai sebelum waktu tertentu di masa lalu. Susunan kalimatnya itu, kalau kalimat positif ada subject plus had plus verb 3. Kalau kalimat negatifnya ini ada subject plus had plus not plus verb 3. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu ada had plus subject plus verb 3 dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya itu adalah mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka sebelum guru datang. Kalimat positifnya they had finished their homework before the teacher came. Kalau kalimat negatifnya itu yaitu they had not finished their homework before the teacher came. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu yaitu had they finished their homework before the teacher came. Number 8, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah berlangsung selama periode tertentu sebelum peristiwa lain di masa lampau, sehingga fungsinya menekankan durasi aktivitas atau lamanya kegiatan sebelum kejadian berikutnya terjadi. Rumusnya yaitu kalau kalimat positif ada subject plus had plus been plus verb ing. Kalau kalimat negatif itu adalah subject plus had plus not plus been plus verb ing. Kalau kalimat tanya itu ada had plus subject plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, dia sudah belajar selama 2 jam sebelum temannya datang. Kalimat positifnya, she had been studying for 2 hours before her friend arrived. Kalau kalimat negatif ada she had not been studying for 2 hours before her friend arrived. Kalau kalimat tanyanya itu adalah had she been studying for 2 hours before her friend arrived. Next, number 9, simple future tense. Simple future tense biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa depan baik berupa rencana, janji, prediksi maupun keputusan spontan. Tense ini menekankan bahwa suatu aktivitas itu belum terjadi tetapi diperkirakan atau akan direncanakan untuk terjadi. Susunan kalimatnya itu, kalau kalimat positifnya itu ada subject plus will plus verb 1. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus will plus not plus verb 1. Kalau kalimat tanyanya itu atau interrogatif ada will plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya itu yaitu mereka akan bermain sepak bola besok pagi. Kalimat positifnya itu teman-teman, they will play football tomorrow morning. Kalau kalimat negatifnya itu they will not play football tomorrow morning. Kalau interrogatifnya, kalimat tanyanya itu adalah will they play football tomorrow morning? The next, number 10, future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan, seperti rencana atau prediksi. Tense ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan dua kegiatan yang akan terjadi bersamaan di masa depan. Susunan kalimatnya itu, kalau kalimat positifnya itu ada subject plus will plus be plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya itu adalah subject plus will plus not plus be plus verb ing. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu adalah will plus subject plus be plus verb ing dan diakhiri oleh tanda tanya. Contohnya, besok sore saya akan sedang membaca buku. Kalimat positifnya itu I will be reading a book tomorrow afternoon. Kalau kalimat negatifnya itu adalah I will not be reading a book tomorrow afternoon. Kalau kalimat negatifnya itu ada will I be reading a book tomorrow afternoon. Next is number 11, future perfect tense. Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sudah selesai pada waktu tertentu di masa depan. Tense ini menekankan bahwa suatu aktivitas akan selesai sebelum waktu atau peristiwa lain di masa depan itu terjadi. Rumusan kalimatnya ataupun susunan kalimatnya, kalimat positif rumusnya itu subject plus will plus have plus verb 3. Kalau kalimat negatif itu ada rumusnya subject plus will plus not plus have plus verb 3. Kalau kalimat interrogatif, kalimat tanya, ada rumusnya will plus subject plus have plus verb dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu adalah mereka akan sudah menyelesaikan proyek minggu depan. Kalau kalimat positifnya itu ada they will have complete the project by next week. Kalau kalimat negatifnya they will not have complete the project by next weekend. Kalimat tanyanya will they have complete the project by next weekend? Next is number 12, future perfect continuous tense. Future
perfect continuous tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan telah berlangsung selama waktu tertentu pada masa depan dengan penekanan pada durasi prosesnya. Adapun susunan kalimat atau rumusan kalimatnya, kalau kalimat positif itu yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya itu ada subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu ada will be plus subject plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya yaitu malam ini dia pasti sudah belajar selama 3 jam. Kalimat positifnya itu she will have been studying for 3 hours by tonight. Kalau kalimat negatifnya she will not have been studying for 3 hours by tonight. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu adalah will she have been studying for 3 hours by tonight? Next is number 13, past future tense. Past future tense ini adalah suatu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan rencana, harapan, atau prediksi di masa lalu tentang sesuatu yang akan terjadi setelah masa lampau tersebut. Dengan kata lainnya itu bahwa past future tense ini juga menunjukkan masa depan dilihat dari sudut pandang masa lalu. Susunan kalimat atau rumus kalimatnya itu, kalau kalimat positif rumusnya subject plus word plus bus verb 1. Kalau kalimat negatif rumusnya subject plus word plus not plus bus verb 1. Kalau kalimat tanya itu adalah word plus subject plus bus verb dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu kemarin saya berpikir bahwa saya akan memberi buku itu. Kalimat positifnya itu adalah yesterday I walked by that book. Kalau kalimat negatifnya yesterday I knew I walked by that book. Kalau kalimat interrogatifnya I asked if I walked by that book tomorrow. Next is number 14, past future continuous tense. Past future continuous tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan jika dilihat dari sudut pandang masa lalu, yang biasanya digunakan dalam kalimat tidak langsung, cerita masa lalu, atau rencana yang dibuat di masa lalu. Ada susunan kalimatnya atau rumusan kalimat. Kalimat positif rumusnya yaitu subject plus word plus be plus verb ing. Kalau kalimat negatif ada subject plus word plus not plus be plus verb ing. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya ada word plus subject plus be plus verb ing dan diakhiri oleh tanda tanya. Contohnya, mereka akan sedang bepergian ke Bali bulan berikutnya. Kalimat positifnya, they will be traveling to Bali the following month. Kalau kalimat negatifnya, they will not be traveling to Bali the following month. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu ada, will they be traveling to Bali the following month? Next is number 15, past future perfect tense. Fungsinya digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang akan berlangsung atau terjadi pada waktu lampau dan bisa dipergunakan sebagai pengendalian. Rumus kalimatnya yaitu kalimat positif ada subject plus word or should plus have plus verb 3. Kalau kalimat negatifnya ada subject plus word or should plus not plus have plus verb 3. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu rumusnya word or should plus subject plus have plus verb 3 dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya, dia sudah menyelesaikan makalah itu sebelum malam itu jika dia lebih awal. Kalimat positifnya, he would have finished the paper before that night if they had started earlier. Kalimat negatifnya, he would not have finished the paper before that night if he had started later. Kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, would he have finished the paper before that night if he had started earlier? Next is number 16, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu sebelum waktu tertentu di masa lalu. Susunan kalimatnya, kalimat positifnya itu ada subject plus word or should plus have been plus verb ing. Kalau kalimat negatifnya ada subject plus word or should plus not plus have been plus verb ing. Kalau interrogatif, kalimat tanyanya ada rumusnya word or should plus subject plus have plus been plus verb ing dan diakhiri oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya, dia akan telah belajar sepanjang malam sebelum hari ujian jika saya tidak menginginkannya untuk tidur. Kalimat positifnya, she would have been studying all night before the exam day if I hadn't reminded her to sleep. Kalimat negatifnya ada, she would not have been studying all night before the exam day if I hadn't reminded her to sleep. Kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, would she have been studying all night before the exam day if I didn't remind her to sleep? Okay, that's the explanation regarding the 16 tense, and now we'll go into the material about part of speech. Part of speech are divided into 8, namely, number 1, noun atau kata benda. Kategori kata dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi tertentu dalam kalimat yang digunakan untuk menyebutkan orang, tempat, benda, hewan, atau sebuah ide. Fungsinya yaitu menjadi subjek atau objek dalam sebuah kalimat dan menunjukkan siapa atau apa yang dibicarakan. Contohnya ada book, teacher, cat, school,
dan banyak lagi. Nah, noun tense-nya atau kalimatnya yaitu buku itu ada di atas meja atau the book is on the table. Number 2, pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menyatakan atau menggantikan nama orang, tempat, benda, atau ide agar tidak diulang-ulang dan dimudahkan kalimat menjadi singkat. Example tense ada I, you, them, that, it, we, she, him, her, ours, your. Dan pronoun sense atau kalimatnya itu kami akan bermain sepak bola. We will play football. Number 3, verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja adalah kata kerja yang menyatakan tindakan, keberadaan, atau keadaan. Fungsinya yaitu menunjukkan apa yang dilakukan subjek, bisa berupa aksi, keadaan, ataupun bantuan. Example text terbagi atas 3. Yang pertama adalah action verb atau aksi, ada itu eat, run, write. Kalau keadaan atau linking verb ada aim, is, are, become. Kalau kalimat bantu atau helping verb ada have, will, can. Kalau contoh verb sense-nya, dia berlari ke sekolah, she runs to school. Number 4, adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau memberi keterangan pada noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti. Dengan kata lain, adjektif menggambarkan sifat, kualitas, ukuran, warna, jumlah, atau keadaan suatu benda, orang, tempat, atau ide. Example-nya, beautiful, red, tall, happy, big. Example adjective sense, bunga yang indah sudah mekar. The beautiful flower is blooming. Next, number 5, adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan untuk kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, atau adverb lain atau seluruh kalimat. Dengan kata lain, adverb memberikan keterangan tentang bagaimana, kapan, di mana, seberapa sering, atau seberapa banyak suatu aksi terjadi. Example text ada very, always, yesterday, slowly, quickly. Example adverb sense, dia berlari dengan cepat. She runs quickly. Number 6, preposition atau kata depan. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, atau prasa benda dengan kata lain dalam kalimat yang biasanya menunjukkan hubungan tempat, waktu, arah, cara, sebab, akibat, atau hubungan lain. Dengan kata lain, preposition adalah kata yang menunjukkan posisi, arah, waktu, atau hubungan lainnya di antara benda dan kata lain. Example text ada in, on, at, under, between, over, during. Example preposition sense, dia berjalan ke taman. She walked to the park. Next, number 7, konjungsi atau kata penghubung. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, conjunction adalah kata penghubung yang membuat kalimat lebih jelas, runtun, atau terstruktur. Example text contohnya coordination ada and, but, or, so, for. Kalau subordinating ada because, although, if. Kalau correlative ada er, here, or neither, nor. Example conjunction tense, I like tea and coffee. Saya suka teh dan coffee. Okay, number 8, interaction atau kata seru. Interaction adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menyatukan perasaan, reaksi, atau emosi secara tiba-tiba. Dengan kata lain, interaction adalah kata seru yang biasanya berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan struktur kalimat utama. Example text ada wow, oh, hey, or great. Example introduce tense, wow, itu luar biasa. Wow, that's amazing.